Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini saya bisa membuat tayangan kembali sebagai pelengkap dua tayangan terdahulu. Tayangan pertama, sebenarnya tayangan kedua ya ditampilkannya. Tayangan pertama adalah silabus, tayangan kedua adalah pengantar. Nah, ini adalah suplemen ya atau pelengkap dari tayangan pengantar itu. Oke, uh, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu substansi syariah dari uh, apa bahan ya atau materi yang akan kita pembincangkan, akan kita diskusikan selama satu semester ini. Oke, uh, substansi syariah terkait atau terutama dengan ketika kita memilih SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu dari muahadah ya, konsep muahadah, konsep ahdu itu ya adalah konsep yang bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan dari kajian fikih fikih siasah ya, terutama ya kajian-kajian fikih, tidak hanya fikih siasah tapi pintu masuknya mungkin lebih dominan pada fikih siasah. Nah, konsep muahadah sendiri adalah perjanjian. Kalau dilihat secara historis adalah konsep perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim ya, dengan non muslim yang ada di wilayah berbagai wilayah di sekitar pusat-pusat Islam, pusat-pusat pemerintahan Islam yang pada saat lahir, tumbuh dan berkembangnya itu mengalami proses yang kalau kita melihat dari aspek waktu itu relatif cepat ya. Di Mekah sendiri atau periode Mekah belum ada itu muahadah karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya itu masih masih inequal ya. Jadi masih belum menempati posisi setara dengan masyarakat yang ada pada umumnya pada saat itu ya. Jadi asalnya kalau kita lihat pranubuwah itu Quraisy itu untuk beberapa aspek ya. Quraisy secara khusus atau Arab secara umum itu lebih egaliter. Ya, di beberapa sumber dinyatakan demikian. Tetapi ketika masuk pada periode nubuwah, wahyu pertama turun, nah pada saat itulah mulai terjadi penolakan sikap dari para pemuka Quraisy yang tidak lain atau cukup banyak bukan keluarga ya mungkin ya keluarga jauh ya lah. Masih ada darah ya kan. Quraisy itu kan ya Abdul Manaf itu ya, jadi itu dari berawal dari Abdul Manaf itu ya, dan dari Abdul Manaf itulah kemudian lahir sejumlah bani ya, Bani Hashim, Bani Umayyah ya dan seterusnya itu, dan itulah ada semacam ada semacam posisi-posisi tertentu yang kemudian menempatkan pada pada kelompok keluarga masing-masing itu ya semacam kehormatan lah. Kita tahu bahwa Bani Hashim itu adalah penjaga Ka'bah ya, penjaga Ka'bah. Jadi wilayah spiritual itu dipercayakan ya mungkin tidak terlalu tepat tetapi saya menggunakan istilah itu, dipercayakan kepada Bani Hashim, sementara ya bani-bani yang lain itu pada aspek lain. Nah, pada saat Muhammad bin Abdullah menerima wahyu kemudian mendakwakannya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya pada saat itu, maka yang terjadi adalah penolakan kecuali hanya sedikit ya. Nah, pada masa itulah kemudian Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi semacam terdegradasi secara de facto ya, diboikot, kemudian ya mengalami mengalami persekusi, mengalami tindakan-tindakan yang
masuk dalam, kalau sudut pandangnya sekarang, masuk dalam kategori kriminal ya di beberapa aspek. Nah, baru kemudian setelah hijrah, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muhajirin ya menuju Madinah, dan di Madinah terlebih dahulu ada kaum Ansor. Ya. Jadi sebelum hijrah di Madinah sendiri diketahui sudah banyak para pemeluk Islam yang siap sedia untuk menerima, menyambut, menolong, makanya disebut Ansor ya. Para muhajirin ya, para muhajirin yang berhijrah dari Makkah dengan meninggalkan apapun yang dimilikinya di Mekah ya, apapun yang dimilikinya, harta, kemudian usaha ya, kemudian status sosial dan lain sebagainya, kemudian berhijrah ke Madinah dan diterima begitu luar biasa oleh kaum Ansor itu. Nah, dari situlah kemudian saya coba loncat ya, atau percepat dulu lah intinya presentasinya. Dari situlah kemudian kita bisa memahami betapa jadi ketika hijrah ke Madinah, Islam masuk periode Madinah, dan pada saat itulah bibit muahadah itu muncul ya, bibit perjanjian dengan kaum yang ada di luar Madinah itu muncul, dan diawali dengan Piagam Madinah. Jadi Ibu Bapak, kalau kita melihat Piagam Madinah, jadi Ibu Bapak boleh lihat tayangan seminar internasional di IAIN Manado itu. Piagam Madinah itu awalnya adalah semacam perjanjian dalam konteks sekarang bisa ditafsirkan menjadi konstitusi ya, dalam konteks yang lebih luas menjadi menjadi pintu masuk untuk dibukanya perjanjian-perjanjian dengan pihak lain ya, dengan pihak lain. Nah, dari situlah kemudian kita bisa memahami bahwa konsensus publik itu dibangun atas dasar semacam kebutuhan ya, kebutuhan untuk hidup bersama ya, dengan kondisi yang multi etnis bahkan multi agama ya. Kalaulah misalkan pada saat itu baru antara Islam dengan Yahudi ya, di beberapa sumber dikatakan perjanjian dengan kaum Nasrani pun dilakukan setelah Piagam Madinah dilakukan ya, setelah Piagam Madinah dibuat. Jadi Islam memiliki dasar historis yang kuat, Islam memiliki sumber normatif yang kuat ya terkait dengan muahadah ini. Nah, dan itu ada fikih siasahnya, ada fikih, bahkan ada fikih jinayahnya ya. Jadi ada fikih jinayah terkait dengan dengan apapun yang dianggap pelanggaran fikih jinayah itu ada khususiyahnya, ada kekhususannya bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kaum muslimin secara keseluruhan bersikap berhadapan dengan non muslim ya di wilayah tempat muahadah itu, tempat perjanjian itu diberlakukan. Oke. Nah, dari situlah maka kemudian kita tarik langsung ke masa modern ini ya, ke masa sekarang, ke masa pasca kolonialisme, pasca wilayah muslim memasuki fase kemerdekaan ya, bukan mengalami. Kalau mengalami kan ya boleh jadi mengalami, tetapi kan prosesnya bisa macam-macam itu. Ada merdeka karena melawan penjajah, ada merdeka karena diberi oleh negara penjajah itu. Kita tidak akan bahas dulu itu, tetapi yang jelas bahwa pada saat negara menjadi negara bangsa, nation state, maka kita memiliki bahan untuk mengembangkan muahadah itu di negara bangsa itu ya, di negara bangsa di seluruh dunia hari ini ya. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat MDGs ya, Millennium Development Goals, kemudian masuk ke SDGs, Sustainable Development Goals itu, maka
kita bisa melihat substansinya apa sih di dalamnya itu. Jadi kemarin sudah dibahas substansinya kan ada pada 17 itu ya. Aspek-aspek 17 itu dan dari 17 ini kita bisa kita bisa apa istilahnya um, jadi kan bisa bisa begini, bisa dari masing-masing ini bisa bisa melacak genealogi ya kajiannya atau bisa kemudian membuat semacam roadmap ke depan ya. Jadi apa yang kira-kira bisa menjadi apa narasi latar belakang yang akhirnya melahirkan misalkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu dan apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Jadi kita bisa membuat semacam kajian yang bisa kita lakukan selama 1 semester ini yang nantinya kita bisa kita bisa memilihnya untuk bahan tugas akhir kita dalam bentuk disertasi ya disertasi untuk S3, tesis untuk S2 dan skripsi untuk S1. Andai tayangan ini juga ditonton oleh mahasiswa S1 ya. Oke, jadi itu yang kemudian saya melihat kita punya bahan yang lebih dari cukup untuk kita kembangkan dalam kajian kita. Oke, nah rinciannya ya. Rinciannya nomor 1 adalah no poverty, nomor 2 zero hunger, nomor 3 good health and well-being, nomor 4 quality education, nomor 5 gender dan seterusnya sampai dengan partnership for global development ya ini mohon maaf ya mohon ketika membaca development mohon bukan fee yang terdengar katanya begitu ya. Ini silakanlah dilihat kembali materi pelajaran bahasa Inggris sejak kita SD ya. Sejak kita SD atau mungkin SD belum dapat sejak kita SMP lah. Jadi baca development itu V-nya jangan terdengar malah. Yang benar adalah lebih terdengar ya, development ya itu. Oke, nah partnership inilah yang kemudian kita bisa melihatnya ya. Ntar saya pakai Oke, partnership inilah yang kemudian kita bisa melihatnya dalam dalam skop muahadah itu ya, dalam skop muahadah. Jadi pintu masuknya bisa dari situlah ya, pintu masuknya bisa dari situ. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak Anton dari mana pintu masuk kajian syariahnya? Dari muahadah itu ya, dari Al-Ahdu itu. Baik, oke. Oke, enaknya ini di mana nih? Sini aja lah ya. Oke, nomor 1 ya, MDGs itu, MDGs dan SDGs ya. Itu nomor 1-nya adalah no poverty. Nah kita bisa lihat ini laporan tahun 2016 ya, 2016 atau 2017 nanti kita lihat sebentar. Nah, jadi di sini ini adalah webnya. Jadi yang saya ambil itu kan peta ya, yang saya ambil itu peta. Nanti sebetulnya dari masing-masing ini cukup tipis lah ya, tidak lewat 100 halaman. Tidak lewat dari 100 halaman untuk kita jadikan pintu masuk bahan melacak data. Karena nanti kita tetap membutuhkan data ya. Jadi apapun penelitian kita, pendekatannya mau kuantitatif mau kualitatif, tetap kita membutuhkan data itu dan datanya bisa masuk dari sini. Ya, ini World Bank, data topik World Bank. Jadi ini silahkan diakses saja lah, diakses. Oke, SDG Atlas ya. Oke. Nah, oke. Nah ini ada ini ya. Ini $1 per day itu ya. Ini $2 per day. Jadi kalau $1 per day, ya mungkin nggak begini.
gambarnya. Tapi kalau $2 per day, nah Indonesia masuk ini, ya. Jadi Cina, India, Indonesia dan Bangladesh ini jadikan contoh temuan ya, temuan kalau menggunakan $2 per hari, $2 itu berapa ya? 30.000. Anggap 30.000 ya, 30.000 jadi 3 kali 3, ya sejuta lah. Jadi orang yang gajinya sejuta sebulan itu masuk sebagai apa? People living in extreme poverty. Jadi extreme poverty ya. Apalagi kalau $1 $1 per day. Dolar itu bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, jadi sekarang gini, apa yang akan kita lakukan dengan data ini? Jadi Bu Bapak, kita kan sekarang tahun 2020. Kalau kita akan menelitinya hanya pada wilayah wilayah Indonesia, kita masuklah ke BPS, ya, masuk ke BPS. Oke. Ya, masuk ke BPS. Oke, saya close dulu ya, masuk ke BPS, saya masuk dulu ke webnya BPS ya. Statistik bps.go.id kemiskinan. Entar. Oke. Saya pindahkan dulu ke sini lah ya. Nih, ada kemiskinan dan ketimpangan BPS. Mari kita lihat. Nah, ini. Ini ada penduduk miskin, ada garis kemiskinan, ada dan seterusnya. Termasuk ini ada rumus, perhitungan dan sebagainya. Nah ini ya, ini ada rumusnya ya. Ini di disertasi kita masuk bab 2 nih. Ya, ini masuk bab 2 ini yang begini-begini. Ini kan masuk bab 2 ini. Oke. Ini ada rumusnya ya, indeks kedalaman kemiskinan. Jadi kita terserah kita begini. Jadi Ibu Bapak mau meneliti apanya? Ya, apa yang akan kita teliti? Oke, dari kemiskinan kita mau ngambil proksi apa? Nah, itu jadi terserah kita. Nah, terserah kita itu penentunya adalah data. Jadi kalau ada data lanjut, kalau tidak tahan dulu. Itu ya. Tuh. Oke. Kita bisa masuk ke sini nih. Ya. Sini ada macam-macam ya. Ini ekonomi dan perdagangan. Nih. Ya, ini ada macam-macam di sini. Gitu. Kalau butuh data ini. Oke. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini ya, bentar. Publikasi. Publikasi. Dan pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi. Nah, ini. Ya. Ini pengeluaran sebentar ya. Ini yang 2020-nya ini. Ini bisa kita lihat. Kalau kita ingin lihat data dan informasi kemiskinan kabupaten kota. Ini baru sampai 2019. Ya. Kita lihat deh. Apa dalamnya nih. Ada ternyata data dan ini bisa kita unduh publikasi ya. Oke.
Mari kita lihat. Ada ternyata ya. Oke. Nah, ini kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin, P1, P2, sebenarnya halaman 9, P27 pendidikan. Nah, ini pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran per kapita, ya, fasilitas perumahan, program pemerintah. Oke, sekarang kita lihat ini halaman 9 ya. Halaman 9. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Saya perbesar dulu deh biar ya. 5, nah ini kemiskinan ya. Oke. Ini penduduk miskin persentase. Oke. Jadi kalau kita menggunakan proksinya jumlah jiwa, ini kita konversi ke Excel. Ya, ke Excel atau ke apa terserah lah ya, yang nanti kita bisa gunakan eViews atau SPSS atau apapun ya aplikasinya, kita gunakan ini. Nah, kalau ini laju ya, persentase, laju itu persentase. Ini P1, ini kedalaman ya, keparahan ya, P1, P2. Oke. Ini garis kemiskinannya. Ini 404. Oh, ini ya, ini angkanya ada. Ini Aceh. Sekian. Kemudian ini terus sampai itu. Nah, ini kan data tahun 2019. Oke. Kalau kita time series, kita mundur per tahun sampai mana? Sampai data kita tidak bisa temukan lagi. Jadi 2019 ada, 2018 ada, 2017 ada, terus ya. Sampai mana? S3 30 lah kalau mau time series ya. Tapi kan kita bisa gunakan data panel. Kenapa? Kita ini misalkan bagi yang dari Aceh nih, kalau misalkan kita ada yang dari Aceh nih ya, kita bisa gunakan Aceh, ini Aceh berapa? 23 cross section aja di tahun jadi dengan menggunakan data 2019 kita bisa menggunakan cross section. Kenapa? Karena 23 ini ya. Jadi observasinya N-nya kan 23. Gitu ya. Tuh, udah bisa. Jadi yang dari Aceh bisa langsung bikin tugas akhir ya. Kemudian ini Sumatera Utara ya. Sumatera Utara 33 tuh udah aman nih. Siapa yang di Sumatera Utara? Ya. Udah selesai. Selesai itu apa? Selesai kita dapat data gitu. Jadi dari sini aja, ini kita udah dapat data. Kita sudah bisa bikin proposal sekarang. Ya, kita sudah bisa bikin proposal. Jadi kembali ke sini. Oke, kembali ke sini. No poverty. Ya, no poverty. No poverty kita sudah punya data tahun 2019. Dan kita sudah bisa mengolahnya dengan menggunakan cross section. Ya. Jadi cukup 1 tahun tapi di 23 kabupaten kota untuk Aceh. Cukup 1 tahun tetapi di 33 kabupaten kota untuk Sumatera Utara. Jadi kalau di kelas kita ada berapa orang? Berapa? 40 ya. Angkatan kita kan 40 misalkan. 40 ya enggak 40 lah, berapa? Malah 29 ya. 29 ya. Angkatan kita kan 29. Ya bisa. Selesai. Ya. Indonesia berapa provinsi? 34. Iya 34. Ntar kembali ke yang tadi ya. Ntar. Mana Jambi? Ini kabupaten kota. Ada Kalimantan Utara nggak di sini? Fine. Kalimantan Utara. Ada. Kalimantan Utara ada berapa nih? 5.
2 tahun ya, 3 tahun lah. Kalimantan Utara 3 tahun atau 3 tahun ya, sekarang 2020. Kalimantan Utara itu 2019. Kalimantan Utara tuh berdiri tahun tahun berapa ya? Ya, Kalimantan Utara berdiri. Kalimantan Utara dibentuk tahun ini 2012 ya. Jadi 2012 sampai 2019 bisa. Ya kalau misalkan nggak ada di 2012 belum tercatat misalkan, ya mundur aja. Itu kan berapa tadi? Kalimantan Utara itu 3 tahun, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 misalkan nih 5 tahun ya. 5 tahun, 5 kali 5 udah 25. N-nya itu udah 25. Bisa diolah. 25 bisa diolah. Jadi kan begitu. Selesai nih angkatan kita, datanya udah ada. Ya. Itu kalau masuknya dari poverty. Nanti kan kita masuknya bisa dari apa? Bisa dari zero hunger misalkan, nanti rawan pangan, data terkait dengan rawan pangan dan seterusnya itu bisa dilacak ya. Begitu seterusnya sampai dengan ini sampai dengan Partnership for Global Development ya. Nah, jadi Partnership for Global Development ya tentu saja ini kan G2G ya. G2G ya, kita lihat sejak zamannya MDGs, sejak zamannya milenium, kemudian dilanjutkan ke sustainable. Sorry terganggu, ada yang mau ngambil sampah ke rumah ya. Ya kita bisa melacak, mengcreate proposalnya sehingga tidak ada alasan, Pak saya belum punya bahan untuk untuk bikin proposal disertasi. Enggak lah ya, ini datanya sekarang terbuka dan ini yang mengeluarkannya World Bank ini ya, World Bank ya, sumbernya World Bank, terpercaya, kredibel ya, layak kita gunakan, kita kutip, kita gunakan datanya untuk penelitian kita. Oke, jadi gitu ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Ini suplemen ya, suplemen. Nanti mungkin saya bikin suplemen lain untuk contoh-contoh lain yang bisa kita gunakan. Sehingga nanti jadi gini, 2 angkatan sebelumnya itu ya ini mohon maaf ya, ada yang responnya cepat, ada yang responnya normal, biasa-biasa aja. Jadi kalau saya buat kategori ya ada 3 lah, atau mungkin ada 4. Jadi cepat, normal, agak lambat. Saya nggak nyebutnya tidak merespon ya. Tapi yang jelas sampai sekarang belum memperlihatkan progres. Ya begini, arah saya berkewajiban untuk memberikan motivasi, untuk mengingatkan. Ya, jadi di 2 program S3 yang pernah saya ikuti, 4 kategori itu ada. Nah yang bahaya itu kategori terakhir nggak selesai. Alah gampang lah bikin disertasi mah, yang penting misalkan gitu ya. Iya, tapi kan disertasi itu ya karya akhir ya, tugas akhir itu bukan diomongkan tapi dikerjakan. Jadi disertasi itu tidak diomongkan. Iya, ya maksud saya dalam konteks penyelesaian ya. Emang nggak boleh Pak Anton mendiskusikan? Boleh lah. Jadi apapun konteksnya, apapun pekerjaannya, dalam rangka penyelesaian, itu aja. Ya Pak Anton suka-suka gue lah, duit gue nggak selesai juga keputusan gue. Ya terserah ya. Iman aja kan nggak dipaksa. Ya faman syafal yumin, waman syafal yakfur ya. Iman saja nggak dipaksa, masa penyelesaian disertasi harus dipaksa gitu? Ya, terserah ya. Nabi sendiri kan wa ma arsalnaka illal balag ya. Nabi sendiri itu hanya menyampaikan. Ya, itu Nabi loh yang luar biasa itu ya. Nah, konteks kita sekarang adalah saya berkewajiban
membalag itu ya. Membalag, ingat loh, awas loh. Di 2 program S3 yang pernah saya ikuti, 4 kategori itu ada. Dan yang berbahaya, dan saya perlu menyampaikan itu berbahaya adalah ketika tidak ada respon. Ya, ketika tidak ada respon itu berbahaya. Khawatir nanti deadline mendesak, ya, ya akhirnya. Jadi gini, disertasi yang baik itu yang selesai, ya, ya. Saudara harus memahami yang dimaksud dengan selesai itu termasuk selesai mahasiswa itu selesai mengerjakan, menghadirkan semua saran, koreksi, penambahan, pengurangan yang terjadi selama proses berapa kali ujian tuh ya? 4 ya, 4 kali. 4 sampai 5 kali ujian itu. Jadi itu. Jadi disertasi yang baik itu yang selesai. Konteksnya selesai itu yang tadi itu ya. Lain asal anges. Ya, asal anges itu ya. Saya tidak ke sana ya, mohon dilihat konteksnya itu. Kenapa? Karena ada yang salah tangkap juga, ada yang gagal tangkap ya. Ah, Pak Anton, kalau gitu disertasinya nggak berkualitas. Siapa bilang nggak berkualitas? Ingat loh, disertasi itu milik 7 orang minimal. 8 sama penguji lain ya, 9 sama lembaga. Ya, 8 sama penguji luar, 9 sama lembaga. Jadi itu mohon diingatkan, saya tidak akan bosan menyampaikan ini karena posisi saya di situ. Ya, kalau posisi kita selesai di luar kelas ya, kita kan teman sejawat. Ya, meskipun juga sesama teman sejawat kan tidak ada salahnya saling mengingatkan ya. Yang penting tetap semangat ya, tetap semangat menyelesaikan ini. Uh, Lihat sisi positif dari COVID-19 ini, kita menjadi terbuka untuk mengeksplor lebih fokus ya. Jadi ada trade off ruang dan waktu ke Cimencrang dengan tetap berada di tempatnya masing-masing, tetap berada di habitatnya masing-masing ya. Oke, tetap semangat. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.